Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek dengan judul Sistem Informasi Peminjaman Buku Perpustakaan Digital dengan saya Nika Nenoharan dengan NIM 19225188, M. Farhan Pareji dengan NIM 19225249, Adelaide Cetaramal 19225200. Latar belakang, perpustakaan merupakan sumber informasi penting dalam pendidikan. Namun, sistem pengelolaan konvensional yang masih manual sering menimbulkan masalah, seperti data tidak akurat, arsip hilang, dan layanan yang lambat. Dengan perkembangan teknologi dibutuhkan sistem informasi digital yang dapat mempermudah pencatatan, peminjaman, dan pengembalian buku secara efisien dan akurat. Sistem ini juga mendukung transformasi digital di dunia pendidikan, memungkinkan akses informasi buku dan layanan perpustakaan secara daring. Tujuan proyek ini bertujuan untuk yang pertama, mempercepat proses layanan peminjaman dan pengembalian buku kepada anggota perpustakaan. Yang kedua, menyediakan fitur pencarian buku dan pelacakan status ketersediaan secara real time. Yang ketiga, memungkinkan akses layanan perpustakaan kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, menghasilkan laporan peminjaman dan pengembalian secara otomatis dan akurat. Fitur yang dikembangkan untuk mendukung manajemen perpustakaan. Yang pertama, koleksi buku. Yang kedua, peminjaman buku fisik atau e-book. Yang ketiga, data pengguna. Yang keempat, data peminjaman. Keuntungan sistem, yang pertama, manajemen arsip yang lebih baik. Yang kedua, pembaruan data secara real time. Yang ketiga, akurasi data lebih tinggi. Yang keempat, laporan otomatis dan mudah dibuat. Yang kelima, efisiensi waktu dan tenaga. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Idalaida Kristianita Nama dengan NIM 192225200. Teknologi yang digunakan, pembangunan sistem menggunakan kombinasi teknologi perangkat lunak dan keras. Untuk perangkat lunak kita menggunakan Windows 11, Figma, XMPP, dan Visual Studio Code. Untuk perangkat kerasnya ada RAM 8GB dan VGA 512 MB. Deskripsi proyek. Sistem dirancang untuk membantu proses pengelolaan buku dan transaksi peminjaman secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Pertama, melihat katalog buku secara online, kemudian melakukan peminjaman dan pengembalian buku secara digital, mengakses informasi status buku dan riwayat transaksi, menerima notifikasi pengembalian atau keterlambatan. Jadwal dan milestone. Rencana kerja proyek selama kurang lebih 2 bulan dengan tahapan yang jelas. Pertama, analisis kebutuhan sistem mulai dari 9 Mei hingga 15 Mei 2025. Desain aplikasi mulai dari 16 Mei hingga 22 Mei 2025. Pengembangan aplikasi mulai dari 23 Mei sampai 5 Juni 2025. Untuk pengujian sistem mulai dari 6 Juni hingga 12 Juni 2025. Peluncuran aplikasi mulai dari 13 Juni 2025 hingga 19 Juni 2025. Untuk pemeliharaan aplikasi mulai dari 20 Juni hingga 26 Juni 2025. Estimasi biaya. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem informasi peminjaman buku perpustakaan digital adalah 55 juta, dengan desain 10 juta, pengembangan 15 juta, pengujian 10 juta, peluncuran 10 juta, dan pemeliharaan 10 juta. Kemudian ada ERD. ERD ini menggambarkan struktur data dalam sistem perpustakaan digital yang terdiri dari 5 entitas utama, yaitu pengguna, buku, kategori buku, peminjaman, dan notifikasi. Yang pertama, entitas pengguna yang berisi ID user, nama, NIM, email, password, program studi, dan status akun. Kemudian ada entitas buku yang berisi ID buku, ID kategori, judul buku, penulis, ISBN, kode buku, dan status buku. Kemudian kategori buku berisi ID kategori, ID buku, nama kategori, dan deskripsi. Kemudian entitas peminjaman yang berisi ID peminjam, ID user, jenis peminjaman, ID buku, tanggal pinjam, status pinjaman, tanggal kembali, dan denda. Yang terakhir, entitas notifikasi berisi ID notifikasi, ID user, isi notifikasi, waktu kirim, dan status baca. Kemudian LRS, struktur relasional logis ini menggambarkan bagaimana data dalam sistem perpustakaan digital disusun dalam bentuk tabel relasional yang saling terhubung. Ada 5 tabel utama dalam sistem ini, yaitu yang pertama, tabel pengguna. Tabel ini menyimpan data mahasiswa atau pengguna sistem perpustakaan. Kemudian tabel buku. Tabel ini menyimpan informasi lengkap tentang buku yang tersedia di perpustakaan.
Yang ketiga, tabel kategori buku. Tabel ini berfungsi untuk mengelompokkan buku berdasarkan kategori tertentu. Yang keempat, tabel peminjaman, yaitu mencatat seluruh transaksi peminjaman buku oleh pengguna. Yang terakhir, tabel notifikasi. Tabel ini mencatat notifikasi yang dikirim oleh sistem ke pengguna. Saya Muhammad Farhan Fareji dengan NIM 1922549. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang prototype. Ini adalah desain prototipe halaman register dan login. Pertama, di sini saya mendesain ada buat akun baru yang berisi untuk daftar untuk mengakses layanan perpustakaan seperti nama lengkap, NIM atau ID mahasiswa, email aktif, kata sandi, konfirmasi kata sandi, fakultas, program studi, kemudian daftar sekarang. Setelah ada daftar, registrasi, kemudian ada login. Di login ini kami mendesain. Jadi ada email atau NIM yang nanti dimasukkan oleh user, kemudian ada kata sandi paspor, kemudian nanti masuk gitu. Masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini atau di halaman beranda ada nama dari pengguna yang telah login, misalkan di sini nama saya, Halo Farhan, berikut dengan NIM dan program studinya dan statusnya. Kemudian di samping kanan ada lonceng yang berisi pemberitahuan, kemudian ada notif berapa buku yang dipinjam saat ini, berapa hari lagi yang harus dikembalikan, dan total peminjaman buku. Kemudian ada buku populer, di mana buku populer ini berisi buku-buku yang populer yang atau digemari banyak orang, seperti pemrograman Java, algoritma dan struktur data, dan serta database. Kemudian ada statusnya tersedia, dipinjam, atau tersedia. Kemudian notifikasi seperti batas pengembalian buku pemrograman Java, dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali ke koleksi perpustakaan, di mana koleksi perpustakaan atau koleksi buku ini adalah halaman yang berisi buku-buku dengan rating-rating dan status, misalnya status tersedia, dipinjam, atau lain sebagainya. Dan di sini user nanti bisa mencari judul, penulis, atau ISBN. Kemudian ada kategorinya, misalnya semua, fiksi, non-fiksi, teknologi, dan lain sebagainya. Dan bisa diurutkan versi terbaru atau lain sebagainya. Kemudian masuk ke halaman peminjaman. Di halaman peminjaman ini si user nanti bisa meminjam buku. Kemudian nanti ada judul buku, penulisnya, ISBN-nya, kode buku, dan lain sebagainya. Terus pilih jenis peminjaman. Jadi ada dua. Satu buku fiksi di mana peminjam bisa meminjam buku secara fiksi atau secara langsung. Dan dikasih tahu lokasinya dan durasinya berapa hari. Kemudian ada e-book. E-book ini adalah jadi si user ini bisa baca e-book aja gitu atau online gitu dan bisa diunduh dan durasi aksesnya 7 hari. Jadi di sini ada jadwal peminjaman, misalkan kami buat di sini tanggal 24 Januari 2024, kemudian dibalikin tanggal 31 Januari 2024. Kemudian saya menjadi syarat dan ketentuan peminjam perpustakaan. Terus habis itu nanti konfirmasi peminjam, setelah itu ada bacaan peminjaman berhasil gitu. Dan balikan buku sebelum tanggal yang telah disepakati. Kemudian ada halaman profil. Di sini ada halaman profil, di mana profil ini berisi foto, nama, NIM, dan studi yang mereka jalankan. Kemudian ada email, ada status akun, kemudian total peminjaman, dan ada total buku yang sudah dipinjam, terus dari riwayat pinjaman dan denda gitu. Kemudian ada edit profil, ganti password, dan keluar. Kemudian kita masuk ke work breakdown struktur. Proyek ini dibagi dalam 8 fase, mulai dari analisis hingga evaluasi. 1. Pengumpulan persyaratan, 2. Perencanaan proyek, 3. Desain aplikasi, 4. Pengembangan, 5. Uji coba, 6. Implementasi dan pelatihan, 7. Pelibatan dan dukungan, 8. Pelaporan dan evaluasi. Kemudian ada rencana manajemen resiko. Resiko utama proyek ini diantisipasi dengan tindakan preventif. 1. Kehilangan dan kerusakan buku, melakukan pencatatan digital. 2. Kesalahan pencatatan transaksi secara rutin menggunakan sistem dan backup secara rutin. Ketiga, downtime sistem backup. 4. Keterbatasan literasi digital melakukan pelatihan. Kesimpulan, sistem informasi perpustakaan digital ini dirancang untuk menggantikan proses manual yang selama ini digunakan. Dengan sistem ini dapat mempermudah akses buku, meningkatkan efisiensi layanan, dan mengurangi kesalahan pencatatan. Dengan sistem yang andal dan terus dievaluasi, perpustakaan menjadi lebih modern, aman, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatian dan waktu yang diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.